Selamat datang, Infonomi adalah OnePlus Spot andalan Anda, dan hari ini saya akan menunjukkan cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Jadi untuk memulai tentunya Anda ingin membuka pengaturan terlebih dahulu. Dan di sini Anda akan menavigasi ke bagian paling bawah daftar di sisi kiri ini. Lalu kita akan memilih pengaturan atau pengaturan sistem dan pembaruan. Kemudian Anda ingin memilih cadangkan dan reset. Sekarang sebelum saya membahas opsi reset yang sebenarnya, saya akan membahas secara singkat tentang mencadangkan perangkat Anda. Jadi jika Anda tidak tertarik dengan bagian ini, atau mungkin Anda sudah melakukannya, silakan lewati sekitar 4 menit ke depan. Jadi saya akan berhenti di sini dulu. Kita punya dua cara berbeda untuk mencadangkan perangkat kita. Kita punya fitur cadangkan dan migrasi, dan juga versi cadangan menggunakan akun Google. Sekarang, akun Google Anda sebenarnya meminta saya untuk masuk. Tapi setelah Anda masuk, pada dasarnya akan berubah menjadi cadangkan ke Google. Nah, opsi cadangkan ke Google itu benar-benar buruk. Saya tidak akan mempermanisnya. Itu sampah. Dan untuk menjelaskan kenapa menurut saya ini sampah, supaya Anda tahu dan bisa mempertimbangkan apakah tertarik atau tidak, menurut saya ini memang sampah. Hanya karena aplikasi ini sebenarnya tidak mencadangkan data dari perangkat Anda. Ini hanya menyinkronkannya ke cloud, dan saat menyinkronkan ke cloud, Google tidak menyinkronkan semuanya ke cloud, mereka hanya menyinkronkan hal-hal yang dapat mereka monetisasi secara besar-besaran. Alias, sebagai contoh, foto Anda untuk melatih model AI mereka, informasi kontak untuk, pada dasarnya ini bertujuan untuk membuat profil yang lebih komprehensif tentang setiap orang sehingga mereka dapat memonetisasinya dengan lebih baik, dan juga aplikasi, tetapi aplikasi sebenarnya tidak dicadangkan. Pada dasarnya, ini hanya mencadangkan informasi yang sudah Anda atur dan aplikasi yang sudah Anda pasang di perangkat ini, dan hanya akan menyimpan catatan itu saja. Jika aplikasi tersebut diunduh dari Play Store, jika Anda mengunduh aplikasi itu dari tempat lain di luar Play Store, Google pada dasarnya akan berkata, seperti, tahu apa? Bukan urusan kami. Saya sama sekali tidak peduli, Anda tidak mendapatkannya dari tempat kami, silakan urus sendiri. Jadi itu bagus sekali. Jadi jelas untuk pencadangan aplikasi, ini benar-benar sampah, mengingat aplikasi ini sebenarnya tidak mencadangkan aplikasi, dan aplikasi yang dicadangkan pun tidak benar-benar dicadangkan. Benar-benar. Itu hanya tebing kecil. Perhatikan bahwa aplikasi ini sudah terpasang di perangkat ini. Jadi unduh ulang setiap kali Anda memulihkannya. Nah, ini menjadi masalah, karena, sebagai contoh, jika Anda membuat cadangan aplikasi tersebut, misalnya jika aplikasi tersebut dihapus dari Play Store oleh pembuatnya. Atau mungkin aplikasi itu diblokir karena, entahlah, pelanggaran hak cipta atau alasan lainnya. Nah, meskipun aplikasi itu masih bisa berfungsi, Anda tidak bisa lagi mengunduhnya karena cadangan di sini tidak lagi memiliki referensi dari mana mendapatkan aplikasi tersebut. Yang mana, sebagai cadangan, ini adalah cara yang buruk untuk mencadangkan perangkat Anda karena Anda tidak bisa memulihkannya. Jadi, itu membuat kita hanya punya opsi teratas yang jauh lebih unggul. Sekarang, ada dua bagian untuk opsi ini dan juga, saya akan bilang ada yang ketiga, tergantung mana yang ingin Anda pilih. Seperti yang bisa Anda lihat, kita punya opsi clone tablet dan local backup. Local backup memungkinkan Anda menggunakan sesuatu seperti kartu SD jika Anda punya dongle khusus. Jadi Anda bisa mencolokkannya ke USB-C karena di sini tidak ada slot untuk itu. Jadi Anda bisa mencolokkannya ke USB-C dan dari situ melakukan backup lokal ke kartu tersebut. Sejujurnya karena saya sendiri belum pernah menggunakan opsi ini, jadi saya tidak tahu apakah ini akan mengunci Anda ke perangkat OnePlus saja. Sampai jumpa teman-teman. Ekosistem sehingga Anda hanya bisa memulihkannya di perangkat-perangkat tersebut. Namun, sebenarnya Anda bisa melakukan lebih dari sekadar di OnePlus. Anda bisa melakukan ini di OnePlus, Vivo, Realme, dan Oppo. Keempat perangkat tersebut merupakan bagian dari satu perusahaan induk besar. Jadi jika memang begitu, Anda bisa memulihkan datanya di keempat perangkat tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk tablet clone atau ponsel clone. Sekali lagi, aplikasi-aplikasi ini persis sama.
Dan meskipun di sini namanya clone tablet, di ponsel namanya clone phone, itu tetap aplikasi yang sama, dan Anda bisa menghubungkannya antara ponsel dan tablet meskipun namanya berbeda, juga antara merek yang berbeda seperti Oppo, Vivo, Realme, dan OnePlus, meskipun tampilannya sedikit berbeda karena di setiap perangkat memiliki skema warna yang berbeda. Di OnePlus, seperti yang bisa Anda lihat, warnanya merah dan hitam, sedangkan di perangkat lain, biasanya warnanya seperti biru dan sesuatu yang lain, jadi Anda bisa melakukannya antar aplikasi. Dan clone tablet memang membatasi Anda hanya pada keempat perangkat itu saja. Anda tidak bisa menggunakannya misalnya untuk memigrasi data dari tablet ini ke perangkat seperti Samsung. Dan saya menyebutkan itu karena itu akan menjadi cara ketiga. Jika Anda tidak bisa menggunakan ini karena Anda mencoba memigrasi ke perangkat lain yang bukan bagian dari perusahaan induk, jadi sekali lagi, OnePlus, Vivo, Realme, atau Oppo. Dan sebagai gantinya, mungkin Anda memiliki tablet Samsung. Anda tidak bisa menggunakan ini, tapi yang sebenarnya bisa Anda gunakan pada saat itu adalah apa yang dimiliki Samsung sebagai pengganti ini. Jadi Samsung punya versi mereka sendiri dari apa yang Anda lihat di sini, dan versi itu atau versi tersebut disebut Smart Switch. Sekarang misalnya Xiaomi di sisi lain juga punya aplikasi yang berbeda dan milik mereka disebut Mi Mover. Jadi Anda perlu mencari tahu aplikasi apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk memindahkan data, memigrasikannya, dan itu akan menjadi cara terbaik untuk memindahkan data Anda dari satu perangkat ke perangkat lain. Sekarang, ini dengan asumsi Anda memang ingin memigrasikannya. Data tersebut masih akan tetap ada di perangkat ini. Jadi jika Anda punya tablet lain, Anda bisa memigrasikannya dari perangkat ini ke tablet lain. Dan ini juga bisa berfungsi seperti cadangan, seperti di perangkat lokal. Jadi salah satu dari opsi tersebut akan menjadi pilihan yang bagus. Pastikan saja Anda memilih aplikasi yang benar untuk dihubungkan. Dan ini juga bisa dilakukan di perangkat Apple. Jadi caranya, sebenarnya, perangkat Apple mungkin agak sedikit bermasalah karena saya rasa Apple tidak punya aplikasi seperti ini untuk memindahkan data. Meskipun mungkin saja mereka punya, saya sendiri tidak terlalu yakin. Tapi jika Anda ingin memindahkan data dari perangkat ini, Anda perlu mengunduh versi aplikasi cloning yang digunakan oleh merek lain tersebut. Dan Anda bisa menggunakan aplikasi ini jika Anda menggunakan salah satu dari 4 perusahaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau begitu mereka semua menggunakan aplikasi yang sama, jadi Anda tidak perlu mengunduh apapun. Jadi sekarang, setelah itu selesai, ternyata butuh waktu sedikit lebih dari 4 menit. Sekarang, mari kita kembali ke sini dan kita bisa lanjut ke reset perangkat setelah perangkat kita benar-benar sudah dicadangkan di sini. Anda akan memilih hapus semua data, tunggu sebentar, dan nanti akan muncul peringatan permanen seperti ini. Hapus semua data. Perangkat Anda akan direset ke pengaturan pabrik. Kita akan memilih hapus karena perangkat kita sudah dicadangkan. Hapus semua data secara permanen. Semua data akan dihapus secara permanen. Operasi disk tidak dapat dibatalkan. Ya, jelas. Dan ini akan memulai pengaturan ulang pabrik pada tablet Anda, dan proses ini akan memakan waktu sekitar 2 menit untuk selesai. Setelah selesai, kita akan diperhadapkan dengan layar pengaturan Android. Saya juga ingin menambahkan satu hal ketika Anda beralih dari satu hal yang jelas ke hal yang jelas lainnya. Konfirmasi penghapusan, Anda mungkin akan melihat kunci layar muncul jika Anda sudah mengaturnya dan Anda perlu mengonfirmasinya. Saya tidak mengaturnya, jadi prosesnya langsung berlanjut secara otomatis.
Dan seperti yang Anda lihat, prosesnya sekarang sudah selesai dan Anda bisa mengatur tablet Anda sesuai keinginan. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.